Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi tentang lingkungan belajar dan faktor non-intelektual siswa. Yang pertama yaitu lingkungan belajar. Pengertian lingkungan. Lingkungan sendiri adalah tempat di mana individu melakukan suatu proses kegiatan. Lingkungan juga bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang ada di sekeliling manusia yang dapat memengaruhi tingkah laku secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengertian lingkungan belajar sendiri yaitu lingkungan belajar adalah semua kondisi yang memengaruhi tingkah laku subjek yang terlibat di dalam pembelajaran, terutama guru dan peserta didik, sebagai ujung tombak proses pembelajaran di sekolah. Secara umum, fungsi lingkungan belajar adalah membantu peserta didik dalam interaksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Proses pendidikan pada umumnya akan selalu berhubungan atau tidak dapat dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Antara proses kegiatan pendidikan dengan lingkungan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Akan selalu ada hubungan timbal balik antara proses kegiatan pendidikan dengan lingkungan. Oleh karena itu, lingkungan harus diperhatikan dalam menjalankan proses pendidikan. Keberhasilan belajar dipengaruhi oleh faktor internal, yaitu karakteristik siswa, sikap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, mengolah bahan belajar, menggali hasil belajar, rasa percaya diri, dan kebiasaan belajar. Selain faktor internal, keberhasilan belajar juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu lingkungan belajar yang meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Beberapa faktor dari lingkungan keluarga yang memengaruhi hasil belajar yaitu cara orang tua mendidik, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga. Cara orang tua untuk mendidik anak seharusnya dengan memberikan saran dan mendukung anak dalam belajar. Orang tua sebaiknya juga memberikan perhatian kepada anak dengan berusaha mengetahui perkembangan belajar anaknya di sekolah. Lalu, menguasai kegiatan belajar anak di rumah dan membatasi kegiatan di luar rumah yang kurang bermanfaat bagi anak. Relasi antar anggota keluarga. Yang terpenting adalah relasi orang tua dengan anaknya. Selain itu, relasi anak dengan saudaranya atau dengan anggota keluarga lain pun turut memengaruhi hasil belajar anak. Wujud relasi itu misalnya apakah hubungan itu penuh kasih sayang dan pengertian ataukah diliputi oleh kebencian dan sikap yang acuh tak acuh. Relasi antar anggota keluarga yang buruk dapat berpengaruh juga pada kesehatan mental anak sehingga mereka bisa stres dan menurunkan prestasi belajarnya. Suasana rumah yang gaduh menyebabkan anak tidak dapat belajar dengan baik. Pada berita berjudul "Rumah yang Berisik Bikin Anak Lambat Berpikir di Sekolah" yang diterbitkan oleh Detik Health berisi laporan hasil penelitian Oxford yang menemukan bahwa anak-anak yang dibesarkan dengan kondisi rumah yang gaduh seperti suara televisi yang menyala terus-menerus atau suara gaduh lainnya akan mengalami keterlambatan kemampuan belajar di sekolah sehingga belajarnya rendah. Keadaan ekonomi keluarga. Keadaan ekonomi keluarga juga berpengaruh terhadap keberhasilan siswa di sekolah. Keluarga yang keadaan ekonominya kurang tidak dapat memenuhi kebutuhan belajar anaknya. Karena saat ini keperluan sekolah seperti buku pelajaran, alat tulis, dan seragam tidak murah harganya. Sedangkan anak yang hidup di keluarga yang keadaan ekonominya berlebihan juga bisa tidak berhasil dalam belajarnya. Hal ini apabila mereka terlalu banyak bersenang-senang dan menjadi malas belajar. Selanjutnya ayat tentang pendidikan di lingkungan keluarga, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 133. Bismillahirrahmanirrahim. Am kuntum syuhada'a id hadara Yaqubal mautu id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun, yang artinya apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput
Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya." Maksud dari ayat tersebut yaitu untuk mengajarkan kepada anak-anak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah memiliki peran-peran sebagai berikut. Sekolah membantu orang tua mengerjakan kebiasaan-kebiasaan yang baik serta menanamkan budi pekerti yang baik. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan di dalam masyarakat yang sukar atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak-anak untuk memperoleh kecakapan-kecakapan seperti membaca, menulis, berhitung, menggambar, serta ilmu-ilmu yang lain yang sifatnya mengembangkan kecerdasan dan pengetahuan. Selanjutnya, di sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, estetika, membenarkan benar atau salah, dan sebagainya. Selanjutnya, sekolah juga memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan jalan menyampaikan warisan kebudayaan kepada generasi muda. Dalam hal ini tentunya anak didik. Selanjutnya yaitu lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat ada 4 hal di sini yang dapat mempengaruhi pendidikan. Yang pertama yaitu corak kehidupan tetangga. Misalnya, seorang anak yang hidup di lingkungan dengan corak tetangganya yang suka berjudi, suka begadang, pengangguran, dan banyak yang tidak sekolah, maka akan menyebabkan anak tersebut tidak punya motivasi untuk sekolah juga. Sebaliknya, lingkungan anak yang rata-rata, misalnya seseorang yang mempunyai pendidikan tinggi, isinya orang-orang berpendidikan, maka anak tersebut juga akan ikut termotivasi untuk sekolah. Selanjutnya, teman bergaul anak. Misalnya, anak bergaul dengan teman-teman yang tidak berpendidikan, malah sekolah, dan memiliki sikap buruk, maka hal tersebut juga akan berdampak pada proses belajar anak. Mereka dapat terjerumus ke dalam hal yang tidak baik tersebut. Sebaliknya, jika anak bergaul dengan orang yang baik-baik, orang yang suka belajar, maka anak tersebut juga akan ikut mempunyai motivasi belajar yang tinggi. Selanjutnya yaitu organisasi masyarakat. Sebenarnya organisasi masyarakat itu juga bagus, namun apabila kegiatannya terlalu padat dan mengganggu aktivitas belajar anak, maka hal itu bisa menyebabkan waktu belajar anak berantakan, sehingga dapat berpengaruh terhadap hasil belajar anak tersebut. Yang keempat yaitu kejamnya dunia maya yang tidak pantas dimasuki anak-anak. Zaman sekarang, pengaruh dunia maya, terutama internet, sangatlah berbahaya bagi seseorang apabila orang tersebut tidak bijak menggunakannya. Anak-anak yang terlalu banyak menghabiskan waktunya dengan dunia maya, internet, sosial media akan terganggu proses belajarnya, karena hal tersebut dapat menyebabkan kecanduan pada anak, sehingga anak akan sulit melepas kebiasaannya dan tidak bisa mengatur waktunya untuk belajar. Selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan terdiri dari 4, yaitu lingkungan fisik, sosial, intelektual, dan nilai-nilai. Yang pertama lingkungan fisik. Lingkungan fisik berupa sarana serta fasilitas yang digunakan. Yang kedua lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan pergaulan antar manusia yang terlibat dalam interaksi pendidikan. Selanjutnya lingkungan intelektual. Lingkungan intelektual merupakan kondisi sekitar yang mendorong pengembangan kemampuan berpikir. Selanjutnya yaitu lingkungan nilai-nilai. Lingkungan nilai-nilai merupakan tata kehidupan nilai yang hidup dan dianut dalam suatu lingkungan. Berikut ayat tentang pengaruh lingkungan. Quran Surat An-Naml ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat innal mulka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah wa kadzalika yaf'alun. Yang artinya, dia atau Balqis berkata, sesungguhnya raja-raja apabila menaklukkan suatu negeri, mereka tentu membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina. Dan demikian yang akan mereka perbuat. Jadi maksudnya itu lingkungan seseorang tinggal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap sikap dari orang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor non-intelektual siswa. Yang pertama yaitu motivasi belajar. Menurut Wojciechowski,
Motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu yang memberi arah dan ketahanan pada tingkah laku tersebut. Di sini ada Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang kaitannya dengan faktor non-intelektual siswa, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafsahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila unshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya yaitu faktor non-intelektual siswa, kebiasaan belajar. Kebiasaan belajar adalah perilaku belajar seseorang yang telah tertanam dalam waktu yang relatif lama, sehingga memberikan ciri dalam aktivitas belajar yang dilakukannya. Selanjutnya sikap. Sikap siswa adalah gejala internal yang berdimensi afektif, berupa untuk mereaksi atau merespon dengan cara yang relatif terhadap objek orang, barang, dan sebagainya, baik secara positif maupun negatif. Yang terakhir yaitu minat. Minat belajar adalah rasa suka atau ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran sehingga mendorong peserta didik untuk menguasai pengetahuan dan pengalaman. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.